Yang juga patut disoroti adalah banyaknya kartu kuning yang tidak perlu. Betul. Yang sebenarnya dilakukan oleh para pemain kita. Ini yang sebenarnya sangat disayangkan di laga kemarin ya. Betul. Ada 6 kartu kuning. Iya, di laga kedua. Padahal kita lagi unggul gitu. Betul. Ngapain melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Dan itu kan merugikan. Kalau misalnya nanti akan terkena akumulasi kartu lagi, kekuatan kita bakal berkurang gitu. Betul. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Estu Ernesto. Harusnya bukan gue, Is. Iya, emang siapa harusnya? Bang Yuke. Iya. Kemarin diserang Bang Yuke, aduh dipotongannya parah lu, potong-potongnya. Kalau dipotongan iya, makanya gue ikut jawabin. Harusnya tuh lihat secara utuh gitu loh. Makanya gue sengaja memancing biar Bang Yuke dosanya berkurang gitu. Tapi kita akan kembali membahas timnas Indonesia yang akhirnya berhasil secara back to back menang atas Vietnam baik di Jakarta maupun di Hanoi. Dan kemenangan di Hanoi ini menjadi penantian sudah cukup lama karena terakhir kita bisa menang di Stadion Midin di kandangnya Vietnam itu pada 2004 ketika itu Piala Tiger masih namanya ya, fase grup A. Waktu itu kita menang juga dengan skor 3-0. Ini tentunya sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, kita patut apresiasi. Tapi memang ada banyak juga catatan memang pastinya. Nggak sempurna lah bisa dibilang gitu. Walaupun kita apresiasi, kita juga salut dengan hasil yang didapatkan gitu. Ada progres memang yang dihasilkan dari timnas Indonesia. Tapi kalau berkaca dari laga pertama, kemudian laga kedua, tentunya ada evaluasi ini, Es. Yang pasti kan, tapi ngomong-ngomong dikit, 2016 yang semifinal lu ada di sana guys? Ada. Dua sama kan? Itu kita ketinggalan dulu tuh ya. Jadi malah kita diserang terus-terusan, gak ketinggalan. Diserang terus-terusan, gol pertamanya itu Lili Pali dulu. Boas. Lili Pali Jadi ya pokoknya tendangannya Boas gitu melengkung yang diterusin sama Lili Pali lah. Pokoknya serangan balik waktu itu. Tapi kita ketinggalan kan waktu itu. Gue lupa ya kita ketinggalan atau enggak ya. Gue pengen nanya dari itu penonton saya itu kayak apa sebenarnya? Ini kan kalau sekarang kan rame banget. Kalau sekarang kan mereka kan sedang benci nih sama pelatihnya. Iya, udah dipecat juga. Kalau waktu itu kan pelatihnya Nguyen Hutang. Ini sedikit review ya. Ini pengalaman nonton karena kemarin itu mantan pemain timnas Vietnam. Hype penonton di sana itu kayak apa sih sebenarnya? Jadi gini, gue berkaca dari 2000, gue tuh sekitar 3 kali ya kalau gue gak salah tuh ke Vietnam tuh kalau gue gak salah ya. Gue ingat itu, yang pertama tuh 2014 waktu kita kalah 1-4 sama Filipina. Itu parah banget sih. Terus kita tuh yang seri sama Laos tuh 2012 tuh di Malaysia ya. Di Malaysia, yang zamannya Andi kan. Yang seri Neil Maizer kan. Iya. Itu Oke, jadi yang waktu 2016 aja lah itu waktu semifinal itu. Jadi memang waktu itu penuh banget, full house memang stadion karena kan memang Vietnam juga lagi oke juga waktu itu 2016. Kita pun underdog waktu itu kan. Iya, karena habis 2016 saksi kan. Habis saksi. Gak ada yang menyangka bahkan ke semifinal, bahkan ke final waktu itu gue nyebutnya tuh kita suatu keajaiban. Kalau sampai ke final aja tuh udah keajaiban gitu, udah sangat luar biasa. Nah, pada saat semifinal itu memang luar biasa, penuh banget. Kebetulan kan waktu itu kan gue di tribun media dan itu pasti bergabung dengan penonton-penonton yang memang kalau di GBK tuh tribun barat, VIP kayak gitu-gitulah gitu. Rame, stadionnya nggak bagus. Kalau stadionnya nggak bagus. Kemarin ada yang kepleset waktu kalau bisa dibilang jorok lah, kamar mandinya nggak bersih, nggak bersih. Itu gitu dulu kan ya? 2016. Tapi kayaknya sekarang nggak jauh beda deh stadion Midin itu kayaknya nggak kalau dari segi toiletnya gitu. Tapi yang pasti di sana memang atmosfernya gila sama kayak di GBK. Cuma penontonnya fanatik. Nggak nyerang tim lawan kan? Enggak. Kita kan punya pengalaman. Kalau tekanan mental itu biasa. Ya, maksudnya itu secara physically kita kan sempat punya pengalaman ketika di Sorong. Ketika Malaysia segala macam kita serangan supporternya gitu. Mereka masih fair lah. Tapi waktu itu ada satu kawan kita gitu. Ada satu kawan kita waktu kita ngegolin selebrasi. Selebrasi kawan begini, kita wartawan. Di tribun penonton. Iya, wartawan, kawan kita lah pokoknya ada. Gua bisa cerita kawan kita tuh selebrasi, diliatin, wah ditipukin gitu di sana. Kita udah nenangin tuh gitu. Emang serem juga langsung semua mata tertuju ke kita. Ya kan wartawan kebetulan terus orang Indonesia ketika gol ngapain juga wartawan selebrasi. Iya. Karena kita unggul waktu itu. Memang diserang 7 malam, sempat unggul dulu. Ya kan? Terus diserang-serang lagi kebobolan. Terus kita kalau nggak salah ketinggalan ya apa gitu, terus akhirnya penalti kan? Penalti Lesusen, mana hati Lesusen? Oh iya, Lesusen karena si Julham nggak berani ngambil. Iya. Nah itu makanya di situ situasinya memang oke. Nah setelah itu kan pertandingan itu kan
bis timnas ditimpukin tuh. Oh. Yang balik lagi. Oh, oke. Yang balik lagi tuh, yang bis timnas ditimpukin itu. Itu memang sebuah kejadian yang kecolongan lah bisa dibilang. Security-nya itu waktu itu pada saat keluar kita udah siap-siap nih, udah habis mix zone segala macam udah. Terus tiba-tiba dapat kabar itu bis timnas ditimpukin, udah langsung balik tuh bis timnas, kita rame-rame nyamperin ke bis timnas itu. Waktu itu ya. Main waktu itu 2016, terus akhirnya dapat pengawalan lah dari pihak KBRI, intelnya diturunin segala macam, terus pihak Vietnam juga juga lakukan pengamanan yang ketat waktu itu, terus sampai ketua federasi minta maaf juga waktu itu kan. Ya udah pokoknya atmosfernya sebenarnya sama, kefanatikannya sama, ketika mereka kecewa juga pasti sama gitu. Gilanya sama sih atmosfernya, kalau Vietnam sama kita tuh sama lah. Termasuk medianya kan juga sama kan, dalam hal jadi, menyoroti gitu. Kenapa gunanya ini? Karena tidak ada cerita itu semalam. Jadi kita menang dengan soft, kita selebrasi di sana. Maksudnya pemain selebrasi tidak ada apa-apa. Karena memang mungkin puncak kekecewaan Vietnam di semalam itu ya. Itu. Tapi oke lah itu lanjut lah nanti setelah cerita itu. Iya, jadi gini, kalau melihat dari yang semalam juga memang kondisinya kan memang Philippe Troussier ini udah jadi public enemy-nya sepak bola dari Vietnam kan. Bahkan di Jakarta pun dia bilang sendiri di press conference curhatnya kan. Di Jakarta curhat di Jakarta. Memang fans itu pengen gua dipecat gitu loh. Banyak yang bilang gua dipecat. Memang mengecewakan. Kalau dari kita ngelihat pertandingan, performa dari timnas Vietnam itu seperti ngedrop banget dari zaman Park Hang-seo gitu. Walaupun Philippe Troussier mungkin ingin membangun timnya sendiri ya, ingin mendevelop timnya sendiri gitu, tapi secara kualitas permainan memang jauh, harus diakui. Memang drop lah Vietnam pada sejak Piala Asia 2023 sampai yang sekarang gitu, kalah sama kita akhirnya 3 kali beruntun. Ini merupakan catatan yang bagus juga buat kita gitu loh. Bersyukur juga kita ketika tapi drop. Troussier nggak selalu kalah sama kita. Iya, Even itu pegang Qatar itu nggak kalah gitu. 2 kali dia dipecat gara-gara habis dikalahin Indonesia. Tapi yang pasti kalau bicara soal timnas lo dulu deh sebelum gua gitu. Lo ngeliatnya gimana dari pertandingan pertama sama pertandingan kedua? Kalau pertandingan pertama ya mungkin sama ya komentar kita di babak pertama ketika di SUGBK. Gue menyoroti satu pemain Ivar Jenner di situ gitu. Terutama Ivar Jenner dari lini tengah. Jadi di situ kelihatan banget bahwa dia kayak harus bekerja sebagai pemutus serangan maupun penjuplai ke depan, karena Marcelino juga tidak selincah di Piala Asia misalnya seperti itu. Terus tidak ada kemarin ada Yance, tidak ada Yance. Terus di babak pertama Nathan belum tune in banget di Jakarta, dan babak pertama kan memang kita agak-agak, bahkan 20 menit itu ball position kita itu 21 berbanding 79. Kita tuh cuma 21%. Itu sampai menit ke 20. Jadi artinya masih akan adaptasi segala macam, beban juga mungkin ya main di Jakarta. Nah, di babak kedua walaupun tidak istimewa, signifikan, tetapi kita mencetak gol. Paling tidak secara moral naik. Tapi di Indonesia memang permainan kita itu dikuasai oleh Vietnam. Bedanya ketika di sana kita dari awal menguasain, walaupun memang istilahnya kita berbeda pemain ya, komposisi berbeda, dan kita memang cepat unggul di menit ke-9. Menurut saya itu salah satu kuncinya gitu sih. Kalau gue sih berpendapat gitu. Kalau kita ke laga pertama dulu ya. Laga pertama itu gue bilang memang ada sisi di babak pertamanya kita dinaungi keberuntungan sih. Laga pertama ya, di laga pertama di SUGBK ya bisa dibilang terlepas, karena di babak pertama kita tahu seburuk apa permainan kita, bahkan yang menguasai permainan adalah Vietnam. Betul. Secara ball possession, secara mainnya lebih rapi, alur serangannya lebih rapi di babak pertama nih. Kita ngomong babak pertama. Babak kedua ada pergantian yang dilakukan sama Coach Sinteyong dan itu langsung memberikan dampak kan. Masuknya Arhan segala macam. Walaupun gak signifikan ya. Ya, tapi setidaknya memberikan dampak ya, walaupun golnya akhirnya lewat proses lemparan ke dalam dulu ya. Dan yang kalau melihat dari laga kedua ini memang benar-benar perbedaan yang sangat nyata. Kalau gue bilang secara permainan kita rapi, terus berani megang bola gitu, terus seperti kita sudah punya pengatur serangan yang oke gitu. Di dalam diri Tom Haye yang kita butuhkan gitu, dalam diri Tom Haye tenang, terus dia juga breaker juga beberapa kali juga dia mampu memutus alur serangan ataupun menjegal pemain lawan gitu dengan sangat baik gitu. Dan
Yang juga patut disoroti adalah banyaknya kartu kuning yang tidak perlu. Betul. Yang sebenarnya dilakukan oleh para pemain kita. Ini yang sebenarnya sangat disayangkan di laga kemarin ya. Betul. Ada 6 kartu kuning. Iya, di laga kedua. Padahal kita lagi unggul gitu. Betul. Ngapain melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Dan itu kan merugikan. Kalau misalnya nanti akan terkena akumulasi kartu lagi, kekuatan kita bakal berkurang gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan ada kejadian lagi seperti banyak yang sakit ini. Ini juga bingung gue nih, kok kenapa tiba-tiba ada banyak pemain langsung drop ya habis laga pertama ya. Ya mungkin perubahan cuaca pas memang buka kali ya. Kebanyakan minum es kali. Itu kali mungkin ya. Iya. Tapi memang agak-agak ini juga sih membingungkan sih, mengagetkan juga ya situasi yang terjadi dari segi kesehatan para pemain ya terutama gitu loh. Mereka bisa sampai sedrop itu ya, untungnya para pemain yang juga berangkat ke Hanoi itu bisa tetap tampil Spartan gitu di tengah situasi yang dihadapi. Karena gue tahu beberapa pemain juga yang main kan ada kondisinya juga kurang fit juga sebenarnya. Rafael di pertandingan pertama nggak fit juga sebenarnya. Iya, Rafael pertama nggak fit, terus tetap dipaksa jadi starter. Iya. Kemudian di laga kedua diperangkatin aja gitu, tapi walaupun gak dimainin. Justin Hubner juga kayaknya kondisinya agak kurang fit juga deh mungkin ya. Iya, Justin Hubner ya coba memang beda. Tapi masih bisa main. Masih oke gitu untuk main statusnya fight. kayak Rafael Struijk di pertandingan pertama kali ya dia. Iya mungkin ya gitu. Ya cuma ya paling flu-flu dikit gitu loh. Iya. Ya ini, nah makanya ini yang akan menjadi perhatian juga nanti ketika kita menjamu Irak maupun Filipina ya. Tapi yang pasti gue apresiasi kemarin, memang top sih, harus diakui ya. Mainnya oke, ya pantas lah gitu loh. Mereka para pemain yang dari Eropa memberikan dampak yang sangat signifikan bagi permainan kita gitu. Tapi ya jangan terlalu dipuji berlebihan juga. Betul, iya. Ini karena biar bagaimanapun mereka masih butuh pembuktian dan juga konsistensi ya. Karena banyak sekali tantangan ke depan, terutama akan lebih berat kalau kita misalkan lolos ke putaran ketiga nih. Jatah kan 8 atau 9 tim dari Asia. Lolos ke putaran ketiga ketemunya tim-tim yang memang sudah langganan Piala Dunia. Ya udah stabil, udah konsisten segala macam gitu loh. Nah Sinteyong nih pembuktian lagi nih, apakah dia bisa konsisten atau enggak nanti di bulan Juni. Ya kalau cuma ngejar satu kemenangan harusnya bisa lah. Kalau gue sih ke putaran ketiga. Kalau gue lebih optimis ketika kita lawan Filipina atau Irak, satu kemenangan ada di tangan lah ya, optimisnya itu. Tapi poinnya bukan itu sebenarnya, poinnya adalah sama dengan kekhawatiran Rais ketika putaran ketiga nanti, ketika pemain datang dari Eropa lagi dengan waktu yang tentunya mepet kan, apakah itu bisa sestabil sebelumnya? Karena memang kondisi kayak kemarin ini memang di luar dugaan ya. Bahkan terus terang ketika permainan kemarin itu, ketika Hernando jatuh nih, gue deg-degan banget. Karena pemain ini nggak pernah latihan nih, nggak pernah latihan dari Persebaya, nggak pernah latihan. Dia kayak sebetulnya latihan pemulihan ya. Jadi latihan lapangan tuh nyaris nggak pernah. Jadi ketika kemarin dia pas jatuh, dia megangin pantat. Alhamdulillah kok megang pantat, bukan megang bahu ya. Karena kan memang bahunya dia kan sangat kaca banget ya gitu. Jadi itu sebenarnya yang buat gue sebenarnya sempat deg-degan dengan itu. Tetapi balik lagi ya. Bener, saya sepakat jangan terlalu memuji berlebihan dulu karena memang gini, sebenarnya ada hal yang baik ya, Jaijes cukup bagus. Betul. Tapi Rizky Ridho jangan dinafikan, dia juga cukup bermain bagus. Bener. Nah, terus ketika Ratnar kemarin bermain bagus, kita juga tahu bahwa Ramadan Sananta bermain hanya beberapa menit, tapi menjadikan dia sebagai striker pemain nomor 9 yang Inzaghi banget. Posisinya pas, kira gol. Apapun nemu bola-bola nemu lah. Apapun kan itu positioning bagus kan. Jadi maksud saya ini justru ketika pemain-pemain dari diaspora ini bermain baik, ini adalah motivasi pemain-pemain Liga 1 meningkatkan kualitasnya. Apalagi kita tahu musim depan akan ada full VAR. Terus kualitas wasit ditingkatkan lah. Kita optimis dulu deh gitu. Kita optimis dulu. Dan beberapa pemain asing juga yang bagus-bagus juga akan datang pastinya. Dan tentunya musim depan akan berjuang untuk ke level kompetisi Asia lebih tinggi lagi. Artinya dari Eropa pemain-pemain berdarah Indonesia yang jadi WNI ini bagus, pemain-pemain lokal ini juga harus melihat itu, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu ini challenge gitu. Iya, motivasi. Iya, menurut saya gitu. Kayak kemarin saya terus terang duet antara Jaijes dan Rizky Ridho itu tenang banget. Iya, benar. Ini bahkan saya berpikir ini akan bagus, ini susah nembus starter gitu. Mungkin Jordi Amat ya, karena Jordi Amat karena pengalaman. Bahkan gue udah gak ngitung Jordi Amat. Iya, makanya memang ini udah duet yang pas sih sebenarnya gitu. Ketika ada Rizky Ridho dan Jaijes ini benar-benar masa depan sepak bola Indonesia setidaknya sampai 10 tahun ke depan. Iya. Karena kan kalau Jordi Amat kan sudah senior ya, sudah 30-an gitu.
Nah, yang pasti kalau gue ngeliat kita punya masa depan yang bagus, Justin Hubner di lini belakang juga oke gitu. Oke. Yang pasti dengan hadirnya Jay Ijes, Tom Haye dan juga Ragnar memang memberikan angin segar. Tom Haye juga mampu memberikan sesuai ekspektasi lah sebenarnya apa yang ditampilkan oleh Tom Haye. Kemudian Ragnar juga seperti itu, menambah ketajaman kita yang kita tunggu-tunggu. Walaupun dia juga pemain sayap sebenarnya kemarin kan, nggak dijadikan striker murni. Bahkan yang untuk permutasi posisi gitu loh. Si Witan kadang jadi striker utama di depan gitu ya. Jadi permutasinya tuh ada tuh Witan di depan. Kan? Iya. Jadi Witan yang di depan dia yang ganggu duluan gitu, yang untuk memberikan tekanan ataupun pressure di area pertahanannya Vietnam gitu. Dan ini hal yang bagus ya. Jadi Sinteyong ini punya banyak opsi skema juga taktik yang bisa dimainkan tergantung lawan sekarang, dan timnya jadi lebih stabil, kedalaman skuadnya jadi lebih merata sekarang. Ya kalau bicara ini kan kita kan selain kita di bulan Juni kita menuju ke mencari tiket keputaran ketiga, kan di akhir tahun ada Piala AFF nih, ASEAN Championship namanya sekarang. ASEAN Championship. Jadi menurut saya kita tidak perlu lagi bicara agenda FIFA atau apa, tapi belajar dari sini saya yakin nih pemain-pemain akan melihat itu. Misalnya contohnya Wahyu Pras yang sering dipanggil tapi belum dimainkan di level baru dia di uji coba ya, belum di level pertandingan resmi. Ini menurut saya bisa akan menjadi sebuah tantangan seperti itu, dan kekuatan Liga 1 nanti jangan dikecilkan, jangan dikerdilkan, karena kadang-kadang nih kita ketika tim tanpa yang Eropa itu langsung dipandang sebelah mata. Padahal menurut saya ini adalah tujuan mungkin Pak Erick Thohir mendatangkan ini buat bertransformasi ke arah yang lebih baik, dan menurut saya itu harus didukung dulu gitu loh. Ini kita belajar dari Vietnamis yang pelatihnya sampai curhat segala macam bahwa dia dalam tanda kutip ingin mengubah paradigma sepak bolanya. Ya semua orang punya ego lah ya. Tapi ketika ego itu dipandang udah dipandang rendah, ya itu bisa jadi presiden buruk gitu. Iya sih, memang itu yang akan menjadi tantangan bagi ST kalau diperpanjang nanti setelah Juni. Pastinya itu akan menjadi tantangan sendiri kualitas dari ST dalam melatih sih sebenarnya. Kalau misalkan tanpa pemain Eropa. Betul. Karena kan sekarang kan ini mau tidak mau ya kita harus bilang ya. Dia terbantu dengan adanya pemain keturunan ataupun dari Eropa itu gitu loh. Ya pastinya ya kita lihat aja deh beberapa pertandingan sebelumnya gitu tanpa pemain-pemain ini ya. Ketika belum hadir gitu. Betapa sulitnya Sinteyong menaklukkan Vietnam. Setidaknya Pak Hang Seo lah. Secara mental aja udah turun dulu ketika ketemu ya. Iya, walaupun memang ya mungkin dia beralasan memang kualitas pemain kita memang segitu aja gitu loh. Tapi kan lu sebagai pelatih harusnya bisa memanage itu. Betul. Karena di awal kedatangan Sinteyong gue sempat langsung ekspektasi tinggi karena waktu itu dia langsung membawa tim ini final. Iya. Tim yang dengan tadinya tidak diduga, terus tim muda juga ya, dengan tim baru yang dia bentuk final gitu. Tapi kok ketika seiring berjalannya waktu, ketika lo sudah ya memang dihantam COVID segala macam ya, kok nggak malah jadi ngedrop nih, menurun gitu. Terus akhirnya dia meminta ada proses beberapa pemain yang di luar itu keturunan Indonesia naturalisasi deh, gitu. Dan akhirnya sekarang terbantu gitu. Oke, gue sepakat sama lu ketika kita final di Piala AFF di Singapura waktu di Singapura waktu itu muncullah Hafran dari Wangga, muncullah Pratama Arhan segala macam. Dan ada strikernya bahkan Dedi sama Kusadio waktu itu kan kita tahu. Tapi balik lagi, kenapa menurun? Nah, ini sebenarnya kan masalah bersama. Berarti kompetisinya harus dipertanyakan, kualitas yang lain harus dipertanyakan, dan menurut saya ketika kita Piala AFF selanjutnya, ketika kita jadi tuan rumah, kita seri lawan Vietnam, terus kita hampir kesulitan lawan Kamboja ya waktu itu ya. Itu juga karena faktor ada tragedi Kanjuruhan waktu itu. Jadi nggak ada kompetisi, sempat berhenti, dan itu juga persoalan. Nah, maksud saya ketika Sinteyong sudah punya pegangan, pemain diaspora sudah ada gitu, yang lain itu harus diperbaiki. Dan ini benar-benar dari real dari bawah gitu loh. Jadi semua bergerak untuk memperbaiki, itu saja sih harapan saya. Ya, jadi memang ketika menang tidak bertumpu semuanya kepada Sinteyong, maksudnya tidak lantas ini karena peran Sinteyong semata. Tapi ketika kalah juga jangan juga dikambing-hitamkan Sinteyong juga gitu. Tapi semuanya juga harus mengkoreksi diri. Entah itu pengurus, terus pengelola
klub gitu Iya. ataupun pemainnya itu sendiri gitu ataupun kompetisi gitu, pengelola kompetisi. Jadi maupun PSSI ya. Jadi kan ini kan sebenarnya kalau menang bersama, kalah bersama. Harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang terlalu ditinggikan ya, ada yang Iya. terlalu dilulukan. Iya. Nanti ketika ini ntar yang terlalu ditinggikan ya karena pemain naturalisasi ini Tom Haye dan juga Iya. J.I. Jazz dan Ragnar nih terlalu dewa-dewakan nih. Nah, sementara peran-peran kan ada peran-peran pemain lokal juga di situ Bahkan gitu loh. event kita orang-orang banyak mencaci maki Hoki Caraka ya. Iya. Hoki Caraka itu di pertandingan pertama di Jakarta itu Punya perannya peran, justru gede. iya punya peran. Gede. Walaupun lari-lari doang katanya ya, Iya. tapi itu memang kayaknya yang pengen diinginkan sama Sinteyong. Iya, Dia lari-lari untuk memberikan pressure terus ke lawan sehingga lawan panik. Dan satu lagi, dia kan dibandingkan badan dibandingkan Rafael, Iya. kan dia lebih kokoh ya. Iya. Jadi itu ketika dia ditabrak dia enggak. Jadi Iya. back-back dia juga akan mikir juga gitu loh. Jadi menurut saya ya sudahi kalimat-kalimat yang tidak menimbulkan energi positif sih seperti itu. Ya tadi Rais agak bijak, saya juga pengen bijak juga gitu. Iya, tapi lo ngelihat nanti kan tadi kita udah bahas ini ya, Tom Haye juga udah langsung nyetel, terus Ragnar juga langsung nyetel gitu. Krisis pemain kemarin juga sempat kita lihat agak-agak menarik adalah ketika banyak banget pemain langsung dipanggil, berangkatin. Iya. Ini kocak sih kalau gue ngeliatnya, ini seru sih sebenarnya ketika, tapi hebatnya di sini juga salut juga gitu gue sama PSSI ya, bukan apa-apa ya, tapi gue salut juga gitu bagaimana dengan cepat dengan sigapnya mereka memfasilitasi itu. Ini kan dadakan loh. Iya, betul. Pemain itu dipanggil terus harus nyari tiket pesawat, udah lo kejar pesawat langsung langsung berangkat gitu. Termasuk Sahrul yang di hari H berangkat. Makanya. Itu benar-benar itu gue benar-benar agak-agak di luar nalar sih, maksud gue terpaksa berangkatin Sahrul biar kiper jadi 3 ya. Berarti kan ada yang di antara 2 yang ada misalnya Riyandi sama Nando kan ada di sana gitu. Berarti ada satu yang nggak fit. Berarti ini dua-duanya nggak fit gitu loh. Makanya terpaksa Sahrul berangkat. Makanya sebenarnya gue ketika dapat line up, loh kok kipernya Nando gitu. Agak kaget juga sebenarnya gitu. Tapi Riyandi emang gue dengar katanya sih agak-agak mungkin ya sakit gitu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya, tapi gue nggak tahu, itu belum tahu pasti, tapi emang kondisinya kurang fit, tapi akhirnya Nando yang main langsung, walaupun Persebaya juga katanya sempat was-was ya. Betul. Bijak lah pakai Nando. Baru pemulihan nih. Padahal dia hari Senin itu katanya mau dicek ulang untuk bisa siap atau enggak untuk main gitu, tapi ternyata akhirnya ya udah tetap dimainkan dan Nando tampil oke sih. Apa namanya waktu itu ada satu penyelamatan di laga kedua kemarin, tendangan bebasnya Vietnam yang ditepis sama dia dan itu mengkhawatirkan sebenarnya. Iya. Gue juga sempat deg-degan gitu ngeliat itu gitu. Oke, tadi kita udah bahas Indonesia nih Mas ya. Sekarang tim-tim ASEAN nih kita bahas. Tapi kalau dari antara tim ASEAN ini kita nggak bicara anggota AFF ya. Kalau anggota AFF kita bicara berarti Australia juga. Iya. Ini kita bicara negara-negara ASEAN. Di laga kemarin bersamaan gitu di tanggal 26 Maret juga main gitu. Tapi ada 4 tim yang kalah di kandang. Iya. Yaitu Vietnam yang ketika lawan Indonesia, kemudian Thailand, Malaysia, satu lagi Myanmar. Enggak dong. Myanmar main tandang, Singapura satu lagi. Singapura main tandang di Cina. Oh ya, Singapura main tandang di Cina. Berarti 3 aja yang kalah di kandang. Nah, ada 4. Ada 4 ya? Ada 4 kok. Filipina satu lagi. Filipina kalah 5-0. Filipina kalah 5-0 sama Irak. Filipina kalah 5-0 sama Irak. Nah, ini tentunya menjadi catatan tersendiri ketika di laga pertama di tanggal 21 Maret ada kejutan. Sebenarnya dihadirkan ya. Iya. Thailand nahan imbang Korsel gitu loh. Terus Singapura nahan imbang Cina. Nahan imbang Cina di kandang sendiri. Itu kan kejutan-kejutan tuh. Nah, ternyata di laga kedua malah justru main di kandang sendiri Thailand kalah 0-3 sama Korea Selatan. Terus Singapura kan tandang ya. Iya. Filipina kalah telak gitu loh. Padahal ketika di Irak cuma kalah 0-1. 0-1 benar. Memberikan perlawanan. Ini berarti ada penurunan performa dari tim-tim ASEAN. Ya akhirnya cuma timnas Indonesia yang akhirnya mencatatkan kemenangan. Kalau bahasa saya sih Thailand kayak di prank aja sama Korea gitu. Udah dikasih 1-1 gitu. Giliran balik langsung dijadi. Karena kalahnya telak 3-0, 0-3 gitu di kandang sendiri gitu. Benar. Dan ini sebenarnya sempat ada salah satu selebgram tentang Thailand gitu, wah mengunggul-unggulkan, tapi ketika balik nggak dibahas kekalahan ini gitu, itu menurut gue nggak fair aja gitu. Jadi menurut saya memang ngomong stabilitas tim-tim Asia Tenggara di luar tim AFF di luar Australia memang masih naik turun gitu. Iya, masih inkonsisten, terutama Malaysia tuh naturalisasi paling banyak. Iya. Sampai kan? Piala Asia kemarin paling banyak kan 9 orang. Iya, makanya sekarang tuh Malaysia juga jadi sorotan sebenarnya. Iya. Kim Pan Gon juga dalam tekanan juga. Federasi Malaysia juga dalam tekanan gitu. Sepak bola. Apalagi kemarin Bukit Jalil juga sama kayak GBK, rumputnya dimasalahin.
sebelum pertandingan mereka kan jadi lawan Oman nih. Iya. Jadi itu rame tuh rumputnya dikritisin gitu, rusak rumputnya. Betul. Jadi nggak boleh dipakai buat sesi uji coba lapangan resmi. Ah. Jadi kedua tim itu dan rame menuai kritik lah. Betul. Hampir sama seperti GBK. Betul. Ya ini agak menarik juga nih situasinya emang dua bangsa ini hampir sama ya kulturnya gitu loh. Memang tetanggaan dekat sih. Tapi yang menarik is Stadion Nasional Singapura 6 hari konser Taylor Swift. Aman. Berapa Tapi hari? dia kan sintetis memang bukan ya? Bukan, sintetis itu jalan besar. Oh. Kalau Stadion Nasional tetap ini. Maksud Iya, saya, iya. maksud saya itu bisa gitu. Kenapa kita dan Iya, kita nggak makanya. bisa Malaysia ada kita enggak gitu. Coldplay, Taylor Swift itu kan lama ya 5 harian ya? 5 hari konser ya? di sana 6 hari 6 ya, hari, seminggu 6 lah. hari, iya. Seminggu lah taruhlah gitu. Dan itu jarak waktu ke pertandingan nggak nyampe 1 bulan. Iya makanya tapi tetap mulus lapangannya. Nah makanya Harus belajar dari Singapura gimana studi cara banding mengelolanya. Singapura. Ntar gua anter dah. Caranya gimana tuh pengelola stadion kita ya terutama gitu ya supaya bisa tetap terawat walaupun dipakai konser ya cara penanganannya. Gue yakin sebenarnya udah bisa tapi gue nggak tahu kenapa tetap aja rusak gitu rumputnya. Iya, nggak tahu is. Kita tanya Pak Basuki nanti. Iya. Tapi yang pasti itu ya kita sih berharap tim-tim Asia Tenggara kembali menghadirkan kejutan karena nggak seru juga kalau cuma kita doang lolos nih. Ya, tapi yang pasti punya chance ya Thailand punya chance terus ya kayaknya sejauh ini cuma Thailand sama kita punya chance. Iya. Untuk lolos langsung ke Piala Asia 2027 dan juga putaran ketiga. Yang pasti ini kan 2019 kita hancur lebur. Kita beda membalikan kondisi seperti itu ya Is. Ya mudah-mudahan ini menjadi kebangkitan sepak bola kita gitu. Tapi tetap sekali lagi jangan cepat puas. Ya semoga apa yang kita inginkan tercapai nanti di bulan Juni ketika kita sudah bisa memastikan satu lolos ke putaran ketiga di final round dan juga satu lagi kita langsung lolos ke Piala Asia 2027. Amin. Oke, ada lagi nggak Mas? Saya betul gitu Mas. Kayaknya cukup ya? Cukup lah. Cukup ya? Udah lama juga. Jadi buat teman-teman yang pengen komentar ataupun kasih saran silakan sampaikan di kolom komen bagaimana performa dari timnas kemarin. Apakah ada kritik ataupun ada pujian ataupun masukan ya silakan aja sampai di kolom komentar gitu dengan yang konstruktif lah ya. Betul. Jangan sampai juga kalau nyebut itu dalam tanda kutip membabi buta juga ya. Jangan menimbulkan energi negatif aja gitu. Tapi yang pasti kita senang dengan hasil yang kemarin diraih oleh timnas. Jadi jangan lupa untuk terus pantau sosmed dari Skor Indonesia baik itu di X, Instagram maupun di TikTok. Dan kita masih ada di Noise ya. Masih ada di Noise juga, didengerin terus di Noise. Bagaimana Discord ada di situ. Terus jangan lupa baca skor.id. Iya, dijamin angle-angle-nya cihui. Oke, demikian untuk episode kali ini. Gua Resatnan. Resto. Sampai jumpa lagi.